Etika bermedia digital yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kita sebagai pengguna media sosial mampu menjaga privasi, menjaga keamanan akun, menghindari hoax, menyebarkan hal yang positif, dan gunakan media sosial seperlunya saja. Interaksi di media sosial adalah interaksi manusia ke manusia, layaknya interaksi di dunia nyata. Oleh karena itu, etika dan etiket patut diterapkan. Konten negatif muncul karena motivasi pembuatnya yang memiliki kepentingan ekonomi, politik, mencari kambing hitam, dan memecah belah masyarakat. Beberapa konten negatif antara lain: yang pertama, hoax ataupun berita bohong; yang kedua, perundungan ataupun cyberbullying, yang tindakan semena-mena ataupun agresif terhadap orang lain; yang ketiga, body shaming, yaitu mengejek fisik orang lain; yang keempat, ujaran kebencian ataupun hate speech, yaitu memberikan kata-kata yang tidak sepantasnya kepada orang lain. Adapun cara untuk melawan konten negatif, yaitu yang pertama, dengan melakukan verifikasi untuk menguji kebenaran suatu informasi; kedua, mempertimbangkan suatu informasi sebelum menyebarkan; yang ketiga, memblokir konten negatif; dan yang keempat, memproduksi dan menyebarkan konten positif. Interaksi yang bermakna dalam ruang lingkup digital merupakan proses komunikasi dua arah antara pengguna terkait ide, topik, dan isu ruang lingkup, di mana diharapkan dapat menghasilkan interaksi yang baik seperti menjalin relasi dan pertemanan. Dengan kompleksnya informasi saat ini, interaksi juga dapat berdampak negatif. Untuk itu, kita harus memperhatikan beberapa etika dalam berinteraksi digital. 1. Dalam berinteraksi, gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. 2. Apabila kita mengunggah foto, video, dan informasi, sebaiknya kita mengedepankan kesopanan, yaitu tidak mengandung unsur pornografi. 3. Bijaklah dalam memberi komentar dan like pada postingan orang lain. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Dalam bertransaksi di internet, keamanan sangat diperlukan. Yang pertama, privacy atau kerahasiaan, yaitu kerahasiaan data pelanggan dan perusahaan dari pihak yang tidak berkepentingan. Yang kedua, authenticity atau otentisitas, yaitu kepastian bahwa data atau informasi yang terlihat pada situs melalui browser atau yang dikirim melalui email adalah benar. Yang ketiga, otorisasi atau akses, yaitu kepastian bahwa orang yang mengakses data, server, atau jaringan adalah benar orang berkepentingan atau diberikan kewenangan untuk berbuat demikian. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, bahkan aktivitas sehari-hari. Tapi di balik kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Berikut yang harus diwaspadai dalam melakukan ruang digital. Pertama, hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Kedua, jangan membagikan foto KTP dengan sembarangan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, hindari mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Keempat, biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Kelima, pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Maka dari itu, cermat, kritis dalam melindungi data pribadi kita. Memproteksi perangkat digital merupakan perlindungan yang bertujuan untuk melindungi perangkat digital dari berbagai ancaman malware. Pengguna perangkat harus memahami tentang proteksi perangkat digital karena aktivitas penggunaan perangkat tersebut sangat rentan dan memiliki banyak risiko yang bisa terjadi di kemudian hari.
Berikut ini jenis fitur proteksi perangkat digital. Yang pertama password ataupun kata sandi, yang kedua fingerprint authentication, yang ketiga face authentication, yang keempat find my device, yang kelima backup data, yang keenam antivirus, dan yang ketujuh full disk encryption, dan yang ke-8 Shredder. Berikut ada 3 langkah yang bisa dilakukan dalam melindungi identitas digital kita. Pertama, sebagai pengguna platform digital, kita bisa menggunakan identitas asli atau samaran, namun kita wajib bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Kedua, pastikan keamanan surat elektronik kita sebagai identitas digital utama yang kita gunakan untuk mengakses berbagai platform digital dengan secara rutin, memastikan sandi diperbaharui. Ketiga, pastikan kita melindungi identitas digital kita di berbagai akun platform digital yang kita gunakan. Selain ketiga langkah tersebut, mestinya kita sudah memahami dan melindungi personal identification number atau yang disebut PIN, memahami dan melindungi two-factor authentication atau yang disebut 2FA, serta memahami dan melindungi one-time password atau yang disebut OTP. Secara teknis, penipuan dapat bersifat social engineering dengan ragam bentuk yang kita terima, mulai dari SMS, telepon, email, bahkan dalam bentuk virus serta pembajakan akun. Selain itu, penipuan digital juga kerap terjadi di dunia shop via medsos. Berikut ini ciri-ciri penipuan online via medsos, yaitu 1. Harga barang jauh lebih murah. 2. Akun medsos baru dibuat. 3. Tolak bayar di tempat atau COD. 4. Toko tidak mau didatangi. 5. Tidak mau video call. 6. Informasi produk minim. 7. Tidak kirim foto, video plus nama pembeli. Apa itu jejak digital? Jejak digital merupakan jejak data yang diperoleh ketika seseorang menggunakan internet. Jejak digital membuat bias antara batas privasi dan pribadi. Dengan hanya mengecek nama lengkap di mesin pencari saja, mungkin kamu sudah bisa menemukan identitasmu. Untuk itulah penting menghapus jejak digital di internet. Meskipun tidak bisa terhapus sepenuhnya, setidaknya kamu bisa mengurangi jejak digital melalui cara-cara di bawah ini. Yang pertama, periksa ketersediaan informasi pribadi di internet. Yang kedua, menghapus, menonaktifkan akun media sosial dan akun belanja. Yang ketiga, menggunakan mode samaran saat browsing di internet. Yang keempat, menghapus email atau membuat email samaran. Yang kelima, berhenti berlangganan mailing list atau newsletter. Yang keenam, menggunakan VPN. Yang ketujuh, menggunakan alat anti pelacak. Yang kedelapan, memikirkan ulang setiap konten yang kamu sebarkan di internet. Penggunaan platform digital tanpa pengawasan orang tua bisa membahayakan keselamatan anak. Di antaranya terjadi perundungan, perdagangan anak, pencurian data pribadi, pelecehan seksual dan pornografi, penipuan, kekerasan, dan kecanduan. Untuk mencegah ancaman bahaya pada anak di era digital tersebut, ada hal yang harus dilakukan orang tua, yaitu yang pertama, orang tua harus paham mengenai media sosial dan situs apa saja yang akan digunakan anak. Kedua, orang tua harus mengetahui aplikasi yang edukatif dan berdampak positif bagi anak. Ketiga, mendampingi anak saat bermain media digital. Keempat, menggunakan perangkat digital bersama saat dipinjamkan anak. Kelima, menerapkan jadwal atau aturan dalam menggunakan perangkat digital. Keenam, memonitor aktivitas dunia maya anak dan mengunci situs yang tidak layak dengan web proxy.